Alhamdulillah hamdan katsira wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa war rasulil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Saudaraku, Anda masih bersama kami. Video ini ditujukan kepada para calon santri, calon orang tua santri yang sekarang ini sedang muter-muter mencari-cari lembaga pendidikan. Dan ada yang nonton ini? Tepat Anda sedang mencari profil pesantren yang cocok untuk calon pemimpin umat. Al-Ma'had, The Islamic Leadership Training College dengan one-stop schooling sistemnya. Untuk apa kami ini menyelenggarakan pendidikan dengan sistem ini? Pesantren, ya, dengan one-stop schooling sistemnya. Salah satu tujuannya adalah membentuk, mencetak karakter kepemimpinan. Supaya anak kita itu mampu memimpin, memiliki jiwa leadership yang andal. Bisa diandalkan di masa yang akan datang. Tatkala kita sudah semakin menua, kita tidak bisa lagi bahkan memimpin diri kita sendiri, kita sudah tidak mampu. Kita harus memiliki penerus, baik dalam skala keluarga, dalam skala masyarakat kecil, lingkup RT, RW, kelurahan, kecamatan, dalam lingkup majelis ta'lim, dalam lingkup pesantren, lembaga pendidikan, apalagi dalam mengurus negara yang luas ini dengan berbagai macam potensi yang dimiliki. Kita sangat butuh generasi ke depan yang mampu memimpin, yang memiliki jiwa leadership. Kemampuan leadership ini oleh para ahli diklasifikasikan dalam dua kategori. Ada kemampuan leadership secara bakat bawaan. Karena memang dia adalah keturunan para pemimpin. Keturunan lurah, keturunan Pak Camat, keturunan Pak Kiai, keturunan Bupati dulunya, keturunan komandan perang dulunya, ya, atau bahkan keturunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini memiliki bakat-bakat kepemimpinan secara bawaan. Tetapi sesungguhnya tidak semua yang punya bakat leadership bawaan juga kemudian menjadi pemimpin. Justru banyak juga kemudian pemimpin yang lahir dari rakyat biasa, tapi memang terdidik, terpimpin, terbina oleh para pemimpin, oleh para pendidik yang membuatnya mampu memimpin. Di antaranya adalah lewat pendidikan pesantren. Kita perhatikan dalam panggung politik Republik Indonesia dalam perebutan jabatan-jabatan tinggi di skala nasional. Dari zaman Bung Karno, terlebih lagi di zaman Pak Harto, muncul nama-nama menteri, orang-orang hebat, termasuk Bapak Jenderal Besar Sudirman rahimahullah adalah santri. Ya. Pahlawan nasional, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, santri. Ki Haji Ahmad Dahlan, Ki Haji Imam Asy'ari, ya. Mereka adalah santri. Ki Haji Imam Zarkashi dan seterusnya. Mereka orang-orang besar di Indonesia ini, oleh rakyat Indonesia diidolakan dan diambil keteladanannya, kepemimpinannya.
mereka adalah santri. Maka tepat sekali jika Anda ingin anak Anda mampu memimpin, ingin anak Anda memimpin perusahaan yang sekarang ini Anda miliki. Atau bahkan memperbaiki keturunan lah, memperbaiki citra keluarga yang tadinya rakyat biasa. Bagaimana saya punya anak nanti suatu saat menjadi pemimpin. Cocok jika Anda memasukkan anak ke sini. Pesantren Al-Ma'had, the Islamic Leadership Training College. Unsur-unsur kepemimpinan, kompetensi kepemimpinan yang harus dimiliki banyak sekali. Semua karakter yang sebelum ini telah kita bicarakan. Mulai dari memiliki arah hidup yang jelas, gaya hidupnya yang terpola dengan baik, dengan pola pemahaman dan pola sikap ahlus sunnah wal jamaah, as-salafus salih, memiliki khazanah hafalan Al-Quranul Karim, khazanah hafalan hadis, menguasai dasar-dasar studi Islam. Jangan jadi pemimpin tidak tahu Islam. Karena selain Islam, arah hidup itu tidak jelas. Mengenal Tuhannya saja bingung. Tuhannya yang mana? Tuhannya itu bersifat manusia atau manusia bersifat Tuhan? Tuhannya itu satu atau dua atau berbilang? Baru sampai tataran itu saya sudah kacau. Tapi kalau menguasai dasar-dasar studi Islam, insya Allah jadi tahu arah hidup. Dan memiliki kapasitas akhlak karimah dan adab aliyah yang akan memperkokoh kepemimpinannya. Apalagi dia dekat dengan Allah dan bisa dekat dengan masyarakat. Tentu ini adalah modalitas kepemimpinan, modalitas kepribadian seorang pemimpin yang sangat andal. Lebih dari itu, santri Al-Ma'had selama menjadi santri, secara bertahap, gradually, mereka dididik dengan pola berorganisasi, mengatur, memanage organisasi. Dari satu tahapan ke tahapan berikutnya, terus meningkat kemampuannya dalam memimpin. Pertama, ketika santri masuk, mereka diajari, dididik untuk manajemen diri. Bagaimana mereka mengatur dirinya sendiri, mengatur waktunya. Pertama, mengatur targetnya. Anak-anak diajarkan. Pertama kali masuk dalam satu program bernama BOM. Bulan Orientasi dan Matrikulasi. Kalau di luar namanya ospek. Atau apa namanya itu pekan perkenalan. 1 pekan. Tapi di Al-Ma'had program ini menjadi 1 bulan. Bulan Orientasi dan Matrikulasi. Bulan orientasi ini terkait dengan kepondokan, kepesantrenan, tentang tujuan hidup, tentang target-target. Kehidupan lebih makro. Tapi matrikulasi terkait dengan potensi akademik yang harus dia miliki sehingga menjadi dasar untuk dilanjutkannya pelajaran di Al-Ma'had. Nah, selama 1 bulan itu, anak-anak diantaranya diajarkan bagaimana membuat cita-cita, meletakkan target dan tujuan serta orientasi hidupnya. Bahkan sejak awal masuk ke kampus Al-Ma'had ditanya ke Al-Ma'had, mau cari apa? Ke Al-Ma'had, apa yang kau cari? Ada slogan dan tertulis besar. Ke Al-Ma'had, apa yang kau cari? Di pelang papan nama Al-Ma'had. Al-Ma'had di atas sunnah untuk semua golongan. Supaya Anda tidak salah masuk. Kalau mau mencari bid'ah nggak bakal ketemu di sini. Kami tidak menyediakan menu bid'ah. Kalau mau mencari hiburan, maksiat bukan di sini.
Al-Ma'had tidak menyediakan hiburan maksiat. Di sini lembaga pendidikan calon pemimpin umat. Kalau mau cari pendidikan, di sini tempatnya. Tapi kalau mau mencari pendadakan untuk bisa segera dapat kedudukan, bukan di sini tempatnya. Pendidikan bukan lembaga pendadakan. Kalau yang dadakan itu rujak serut, itu bisa didadak. Ya, sambal korek bisa, sambal ulek bisa dadakan. Tetapi kalau untuk menjadi calon pemimpin umat, maka perlu didikan. Nanti insya Allah dapat dudukan, dapat kedudukan di masyarakat. Dan prosesnya tidak dadakan. Menjadi pemimpin umat. Mulai dari masuk ke Al-Ma'had sudah diberikan wawasan. Al-Ma'had di atas sunnah untuk semua golongan. Masuk Al-Ma'had apa yang kau cari. Bertanyalah pada diri masing-masing. Mulai dari orang tua santri, calon orang tua santri, santri dan calon santri, guru dan calon guru. Masuk ke Al-Ma'had apa yang kau cari. Di sini medan perjuangan, saudaraku. Mau cari keuntungan finansial susah. Mau cari kaya tidak bisa. Al-Ma'had tidak bisa dijadikan tempat ladang media untuk memperkaya diri. Saya pimpinan pesantren. Selama 11 tahun sekarang memimpin pesantren ini tidak pernah saya mengambil gaji. Di pesantren ini saya tidak punya gaji. Tapi saya berusaha membuat unit-unit usaha yang kemudian bisa menggaji orang kalau uang masuk dari santri kurang. Lalu saya sekeluarga bisa menikmati hasil usaha tersebut. Sebelum saya bangun pesantren, saya sudah punya mobil 2. Ketika bangun pesantren, mobil 2 habis. Untuk bangun pesantren ini, saya cari orang yang bisa mewakafkan tanahnya, yang mau mewakafkan tanahnya. Susah ngajak orang mau wakaf tanah. Baik, dari tahun 2000 sampai 2004, saya kumpulkan, dapat sedikit-sedikit. Begitu tahun 2004, saya ajak orang untuk, ayo siapa yang mau wakaf, saya mau bangun pesantren. Tak satu pun, susah. Memang hidayah itu kan hanya milik Allah ya. Siapa yang punya hati untuk tergerak mau berwakaf. Pada saat itu memang ya saya mungkin belum bisa juga mendapatkan kepercayaan itu karena memang orang belum melihat bukti. Sekarang telah saya buktikan. Dari tahun 2004 sejak saya kumandangkan gagasan mau bangun pesantren di Bekasi. Dan tidak ada satupun orang yang siap mewakafkan tanahnya. Baik, bismillah, tawakal ala Allah. Perjuangan tetap berjalan. Allah berikan kemudahan. Saya mendapatkan rezeki. Mobil 2, deposito saya mengajar di kampus. Menjadi dosen di 2 kampus. Kemudian saya punya klinik berkembang. Saya akupunkturis dan saya membangun klinik sampai 3 klinik. Ada di Hotel Alia Cikini, di depan planetarium. Kemudian di Pasar Rebo, kerjasama dengan seorang dokter gigi. Murid saya di kampus Ma'had Utsman. Kemudian ada lagi di Ciledug. Dan mengajar di berbagai instansi pemerintah dan swasta. Alhamdulillah. Sampai tahun 2006, dari tahun 2004 sampai 2006 terkumpul cukup uang untuk bisa beli tanah. Beli tanahnya doang. Bangunnya bagaimana? Gak ada uangnya. Mulai lagi. Alhamdulillah begitu tanah sudah terbeli, mulai kepercayaan umat nampak satu persatu. Saya ikut nyumbang.
Saya ikut nyumbang, saya ikut nyumbang. Baik, diadministrasikan yang nyumbang ini. Dapatlah 200 juta. Kita mau bangun apa dengan 200 juta? Dapat pondasinya doang, pondasi masjid. Udah lama tuh berbulan-bulan, enggak dibangun-bangun berikutnya. Sampai alang-alang tumbuh tinggi sudah. Akhirnya kita kerahkan potensi dari beberapa majelis ta'lim yang saya bina di Jabodetabek ini, dan dapatlah di Bekasi teman-teman yang siap untuk bantu di yayasan. Barulah kita bangun yayasan bernama Yayasan Ali Syekh. Yayasan Ali Syekh. Nah, tanah sudah terbeli. Umat baru mulai ada kesadaran dan mau bantu. Untuk apa ini uang yang umat berikan? Semua yang diinfakkan oleh umat dan terkumpul di Al-Ma'had itu adalah untuk bangun masjid. Tanahnya dari mana? Tanahnya itulah wakaf kami sekeluarga. Itulah tanah Masjid Al-Ma'had. Jadi tanah dari kami, bangunan dari umat. Kita bekerja sama. Nah, perjuangan seperti ini tidak mudah kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Uang saya habis, mobil habis. Hanya kepada Allah kami memohon. Bahkan dalam keadaan sudah ludes, sudah habis itu, sebagian saudaraku seperjuangan pada saat itu merasa khawatir. Ustadz, ini jangan-jangan perjuangan tidak berlanjut. Sudah Ustadz nyerah saja. Kenapa menyerah? Saya mohon kepada Allah, Allahumma hadza minka wa ilaik. Ya Allah, ini perjuangan awalnya modalnya darimu ya Allah, dan akan kembali kepadamu ya Allah, hanya untukmu ya Allah. Bantu kami ya Allah. Alhamdulillah. Akhirnya apa? Kita dapat tuh bantuan dari Kuwait. Sebanyak 900 juta. Allahu Akbar. Tentu saja tidak cukup. Bangun kelas 4 lokal, bangun asrama 4 lokal, bangun kantor 1, bangun masjid 1. Maka disitulah peran kaum muslimin bantu pada saat itu. Kami ingin generasi penerus Al-Ma'had ke depan mampu memimpin pesantren ini dengan prinsip-prinsip yang kokoh. Leadership, memimpin, jangan pernah berpikir bagaimana bisa makan dari kepemimpinannya. Di pesantren kami tercinta, Pondok Modern Gontor, kami diajarkan, jangan cari hidup dari pesantren, tapi hidupilah pesantren. Alhamdulillah, Allah yang mengembangkan dan memberkahi usaha-usaha kami. Sekarang kita bisa menopang walaupun sebagian dari resiko pondok, dari usaha-usaha yang telah kami rintis, baik dari sisi Mazaya Collection di bidang pakaian, juga di bidang kuliner ada Lazeza Catering and Resto, kemudian berkembang menjadi Lazeza Snack dan seterusnya. Kemudian kita kembangkan juga usaha dalam bentuk retail, yaitu Mahamat. Dan juga sebentar lagi kita bentuk sebuah PT namanya Maha Korpora untuk mengakomodir semua usaha ini dan meneruskan, melanjutkan, mengembangkan dengan usaha di bidang building, di bidang pembangunan. Karena kita sudah punya SDM yang cukup andal dan teruji, mereka mampu untuk membangun bangunan-bangunan. Maka dari itu kaum muslimin yang ingin ikut berpartisipasi sesungguhnya tidak harus juga mengeluarkan uangnya. Cukup bagi Anda yang ingin
membantu perjuangan kami. Anda ingin bangun rumah, Anda ingin bangun masjid, Anda ingin bangun ruko-ruko, berikan proyek itu kepada kami. Insya Allah tim kami melaksanakannya dengan amanah secara profesional, insya Allah. Nah, inilah keharusan seorang pemimpin. Memimpin pesantren, bukan memimpin perusahaan. Pesantren itu modalnya harus besar sesungguhnya. Tetapi pada Al-Ma'had ini modalnya sangat kecil. Modalnya modal dengkul. Kami memulainya dari babat alang-alang. Babat alas. Memulainya dari nol besar. Nol besar. Tapi di dalam nol itu terdapat sebuah tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah berikan modal 1. Maka 0 menjadi 10. Ketika Allah tambahin nolnya terus jadi 100. Nolnya lagi jadi 1000. Terus. Sekarang kalau dihitung aset Al-Ma'had ini bisa mencapai miliaran. Itu berawal dari nol. Siapa yang mampu mengembangkannya ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang calon pemimpin ke depan yang kami didik ini juga harus memiliki jiwa pengorbanan ini. Sudah berkorban saja masih banyak yang mencemooh, menjelekkan, mencibir, menggunjing, menggibahi, memberikan stigma-stigma negatif dan berprasangka buruk bahwa seakan-akan kami ini memakan harta umat. Subhanallah. Semoga Allah berikan hidayah kepada saudara-saudaraku yang memiliki prasangka buruk. Saudaraku kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Azza wa Jalla. Perjuangan mencetak karakter jiwa leadership yang handal di pesantren ini kita berikan mulai dari awal santri itu masuk. Dengan cara apa? Berikan dia pelajaran tentang manajemen diri. How to manage his time. Bagaimana dia memanage waktunya. Dalam sehari semalam 24 jam disesuaikan dengan jadwal kegiatan aktivitas harian Al-Ma'had. Letakkan target. Lalu rentang waktu ini dibagi. Kemudian bagaimana bisa memelihara konsistensi, istiqomah dalam cita-citanya. Berikutnya nanti ketika mereka di kelas 9, sudah mulai mereka diangkat pada porsi jabatan sebagai ketua kamar. Memimpin adik-adiknya yang baru kelas 7, kelas 8. Jadi ketua kamar. Naik kelas 10 SMA, mereka sudah naik organisasinya di atasnya, yaitu namanya OSAMA, organisasi santri atau santriwati Al-Ma'had. Ada yang jadi bagian keamanan seperti Menteri Pertahanan, ya, Pertahanan dan Keamanan. Ada lagi jadi sekretaris, ada lagi jadi bendahara, ada lagi jadi departemen ini dan itu. Sehingga nampak sekali aktivitas Al-Ma'had ini sesungguhnya dijalankan oleh anak. Bukan atas dasar employment, atas dasar meng-hire orang. Di bagian manapun kita sewa orang. Mana bagian untuk santri? Maka di bagian bahasa, di bagian pertukangan, bahkan di bagian fasilitas, sarana prasarana, semua ini yang menggerakkan adalah santri. Dan santri dibimbing, dibina oleh Dewan Guru. Kemudian Dewan Guru dibimbing dan dibina oleh pimpinan pesantren Al-Ma'had. Begitu hierarki kepemimpinan, organisasi, manajemennya, semuanya berorientasi untuk membentuk santri menjadi calon pemimpin yang handal. Bapak dan Ibu yang berharap
bahwa anaknya senantiasa suatu saat menjadi pemimpin, mampu memimpin, jangan berprasangka buruk kepada kami. Kenapa di porsi ini kok santri, porsi ini kok santri, sampai yang mengatur masjid santri. Memang pesantren ini hakikatnya milik santri. Kami punya prinsip di Al-Ma'had ini, pesantren milik santri. Guru, pimpinan pesantren adalah fasilitator, pembimbing, membina, mengarahkan. Tutwuri Handayani. Insya Allah dengan pola seperti ini akan menghasilkan santri-santri yang begitu lulus dari pesantren. Insya Allah jika orang tuanya mampu membangunkan pesantren, insya Allah lulusan kita bisa memimpin pesantren. Karena dia sudah pernah mengalami bagaimana ikut mengatur pesantren ini. Mengapa di Al-Ma'had ini suka ada gonta-ganti guru? Sebenarnya gonta-ganti guru itu di lembaga manapun juga lumrah biasa. Kami dulu di pesantren punya guru ratusan. Karena memang santrinya juga ribuan. Dan setiap tahun berganti. Ada ratusan guru pergi. Dan ada ratusan guru baru datang. Begitu pula pesantren-pesantren lain. Tahun ajaran ini gurunya ada 20. Berikutnya nambah jadi 25. Tapi orang-orang barunya 15. Artinya yang menjadi saldo guru-guru yang lama paling 10, 15 orang. Begitu. Itu sudah lumrah. Itu karena apa? Karena memakai sistem employment. Karyawan itu kan ada saat betah dan ada saat tidak betah. Pertama kali ketika melihat gajinya segini, alhamdulillah ini lebih tinggi daripada tempat sebelumnya. Begitu sudah dialami sambil lirik-lirik, oh ada tempat lain yang lebih besar, dia lirik tempat lain. Ada juga faktornya, faktor lain. Mungkin ada guru yang begitu tahun berikutnya dia ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Maka dia tinggalkan ngajar, dia fokus belajar. Mungkin. Apalagi guru-guru wanita, para ustazah. Uzurnya sangat banyak. Ada yang masuk dalam keadaan lajang, gadis. Begitu sudah 1 tahun, 2 tahun dilamar orang, pamit. Tahun berikutnya, Ustadz maaf tidak bisa berlanjut, saya akan menikah. Jadi istri orang. Dan banyak sekali faktornya. Itu kalau kita hanya mengandalkan employment. Maka dari itu, sistem kami di pesantren ini, di samping menargetkan mencetak karakter leadership yang andal pada santri, juga ini merupakan faktor stabilitas kehidupan pondok. Karena pondok tidak melulu selalu bergantung pada employment. Dan employment akan berakibat biaya yang sangat besar yang akan kembali memberatkan orang tua santri. Demikian penjelasan kami tentang karakter santri Al-Ma'had ke-7. Kita bertemu kembali insya Allah pada episode berikutnya dengan pembahasan karakter ke-8, yaitu mahir berbahasa Arab dan Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.